Kita jadi nggak terlalu bergantung sama validasi atau persetujuan orang lain buat merasa utuh. Dampaknya ternyata luas banget ya. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Nah, dari tumpukan materi yang Anda bagikan, kita bakal nyelam ke topik yang relevan banget hari ini ya, yaitu self-love atau cinta diri. Terutama kaitannya sama kesehatan mental kita. Apalagi kan sekarang banyak banget tekanan dari media sosial yang sering bikin kita banding-bandingin diri, terus jadi kritis banget sama diri sendiri. Jadi sumber-sumber Anda nih kayak ngajak kita mikir, sebenarnya cinta diri itu apa sih? Kenapa ini jadi fondasi penting buat kita merasa oke? Yuk kita bongkar bareng. Itu sebagai semacam praktek mendasar gitu. Jadi kita mengakui, menerima, terus juga menghargai diri sendiri secara utuh dan yang penting tanpa syarat. Ini bukan cuma soal merasa senang sesaat aja, bukan. Sumber Anda itu membaginya jadi 4 pilar utama. Ada kesadaran diri, jadi kita paham diri kita. Terus nilai diri, kita akui nilai intrinsik kita. Ada juga harga diri, gimana kita menilai diri. Dan terakhir, perawatan diri. Ya tindakan nyata merawat diri kita. Intinya sih kita mengenali kalau diri kita ini berharga apa adanya. Nilai itu nggak bisa ditambah atau dikurangi sama pencapaian atau kata orang lain. Nah, itu poin penting banget ya. Nilai intrinsik. Tapi sering banget nih konsep ini gimana ya, disalahpahami. Banyak loh yang nyamain cinta diri sama narsisme atau ya egois gitu. Materi Anda gimana ngebedainnya? Nah, ini pembedaan yang krusial banget dalam sumber-sumber Anda. Ada kutipan dari psikolog Erich Fromm. Dia menegaskan kalau keegoisan itu justru kebalikannya cinta diri, antitesisnya malah. Orang yang egois itu sebenarnya mereka nggak benar-benar cinta sama diri sendiri, justru karena merasa kurang, merasa kosong. Sementara narsisme kan cirinya itu merasa diri paling penting, terus kurang empati sama orang lain. Nah, cinta diri yang sehat itu beda. Kita bisa mengakui nilai diri kita tanpa butuh validasi dari luar. Dan uniknya, justru karena kita punya cinta diri ini, kita jadi bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, lebih produktif. Ini kayak belajar misahin suara ego kita yang suka ngeritik itu dengan suara hati atau diri kita yang asli, yang lebih tenang. Oke. Jadi jelas ya, bedanya sama narsisme dan egoisme. Lalu, gimana cinta diri ini nyambungnya sama konsep lain yang juga sering kita dengar? Misalnya, harga diri atau self-esteem, dan satu lagi, welas asih pada diri atau self-compassion. Kayaknya sumber Anda cukup banyak bahas ini ya? Betul sekali. Kalau harga diri atau self-esteem, itu seringkali basisnya evaluasi. Jadi kita merasa baik tentang diri kita karena kita punya prestasi A atau kualitas B. Akibatnya apa? Ya bisa rapuh, bisa naik turun tergantung kondisi di luar kita. Nah, disinilah konsep welas asih pada diri dari Kristin Neff banyak dibahas di materi Anda itu masuk. Ini intinya soal memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti kita ke teman baik kita pas dia lagi susah atau gagal. Oh, kayak ke teman baik ya? Manusia, bukan cuma kita aja. Dan ketiga, kesadaran penuh atau mindfulness. Kita mengamati perasaan sulit tanpa langsung kebawa arus emosinya. Nah, welas asih pada diri inilah menurut sumber-sumber Anda yang jadi semacam pupuk gitu. Pupuk buat cinta diri yang lebih stabil, lebih otentik. Karena akarnya itu di penerimaan tanpa syarat, bukan di pencapaian. Jadi nilainya itu sudah ada, bukan sesuatu yang harus dikejar terus. Oke. Jadi welas asih pada diri ini kayak jembatan ya, menuju cinta diri yang lebih kokoh. Gak gampang goyah sama penilaian luar. Menarik banget. Terus, kalau kita udah mulai praktek nih, apa aja sih manfaat nyatanya? Menurut riset dan artikel yang Anda kumpulkan itu? Manfaatnya, signifikan dan luas cakupannya. Mulai dari jelas kepuasan hidup kita secara umum meningkat. Terus ketahanan mental kita juga jadi lebih baik. Jadi pas hadapi tantangan kita lebih kuat. Sampai ke penurunan resiko masalah kesehatan mental. Kayak stres yang kronis, kecemasan, bahkan depresi. Wow, sampai segitunya ya? Iya, bahkan ada temuan menarik soal kaitan ke fisik juga. Merawat diri, merasa berharga, itu ternyata ada korelasinya dengan penurunan risiko penyakit jantung. Wah, serius? Keren juga ya?
Dan satu lagi yang gak kalah penting, cinta diri ini bantu kita bangun hubungan yang lebih sehat, baik sama diri sendiri maupun sama orang lain. Kenapa? Karena kita jadi lebih bisa menetapkan batasan yang jelas. Kita jadi nggak terlalu bergantung sama validasi atau persetujuan orang lain buat merasa utuh. Dampaknya ternyata luas banget ya, sampai ke fisik dan relasi. Tapi gimana cara mulainya? Apa ini sesuatu yang bisa langsung kita punya gitu aja? Nah, ini dia. Sumber Anda itu menekankan banget kalau membangun cinta diri itu sebuah proses aktif. Perjalanan panjang, bukan tujuan akhir yang sekali sampai udah selesai. Jadi bukan checklist gitu ya? Bukan. Ini kayak melatih otot, perlu banget konsistensi. Ada beberapa praktik yang disarankan sih. Misalnya ya, mulai kenali dan belajar kelola emosi kita. Bisa lewat nulis jurnal atau ada teknik namanya tapping, itu juga bisa. Terus, secara aktif bangun kesadaran diri. Misalnya, coba tantang pikiran-pikiran negatif yang suka otomatis muncul itu. Ganti pakai afirmasi yang lebih positif, lebih mendukung. Lakukan juga perawatan diri secara sadar dan sengaja. Ini bukan cuma manjain diri loh ya, tapi benar-benar merawat kebutuhan fisik, mental, emosional kita. Jadi self-care yang beneran ya, bukan cuma beli barang mahal gitu. Betul. Terus juga belajar berani menetapkan batasan personal. Dan yang penting banget di zaman sekarang, secara sadar lepasin diri dari jebakan perbandingan sosial, terutama di dunia maya. Oke, jadi ini benar-benar latihan berkelanjutan ya, komitmen ke diri sendiri. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, ini mungkin pengingat penting dari materi kita hari ini ya. Kalau cinta diri itu nggak selalu mulus jalannya, pasti ada pasang surutnya. Jadi nggak apa-apa kok. Kalau hari ini Anda mungkin merasa sulit mencintai beberapa bagian dari diri Anda. Prosesnya itu tentang menerima diri Anda apa adanya, di titik manapun Anda berada sekarang ini. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu kutipan dari psikolog Carl Jung yang disinggung di materi Anda. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan yang menarik nih. Jung itu bilang, mencintai diri sendiri adalah tugas tersulit yang mungkin dihadapi manusia. Tugas tersulit ya? Iya, bahkan bisa terasa menyakitkan katanya. Kenapa? Karena memaksa kita buat berhadapan langsung sama bayangan diri kita, sama bagian diri kita yang nggak sempurna. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan lanjutan buat Anda, bawa pulang dan renungkan. Mungkinkah kadang-kadang fokus kita untuk mencintai dan ngurusin orang lain itu bisa jadi cara kita, secara nggak sadar, buat menghindar dari pekerjaan internal ini. Pekerjaan yang menantang tapi sebenarnya fundamental banget. Pertanyaan yang dalam ya. Sesuatu untuk kita renungkan masing-masing.